Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Eka Budi Febrianti. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Radio Jurnalistik. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama adalah sejarah singkat jurnalistik radio. Nah, jurnalistik radio atau dikenal dengan jurnalistik radio dalam bahasa Inggris disebut dengan radio journalism, broadcast journalism, atau dikenal juga jurnalistik audio. Jurnalistik penyiar berbicara mengenai penyebarluasan informasi melalui media radio pada tahun 1938 sampai dengan 1946 saat ekspansi cepat radio yang didorong oleh Perang Dunia Kedua. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bridging adalah bridge yang berarti jembatan. Jadi teknik bridging sederhananya adalah teknik yang menjembatani dua topik yang tidak ada kaitannya satu sama lain atau tidak ada kaitannya sama sekali, namun pada akhirnya bisa nyambung. Dan juga kalian pernah sadar gak sih ketika kalian sedang mendengarkan radio, tiba-tiba penyiar sedang menjelaskan tentang topik A, kemudian tiba-tiba penyiar sedang mempromosikan produk. Mungkin kalian ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Nah, disinilah saya akan memberikan contoh mengenai teknik bridging. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita mengaplikasikan teknik bridging. Di sini saya akan memberikan contoh, misalkan nih, saya memberikan kalian dua topik. Topiknya yang pertama adalah nganggur dan yang kedua Kompasiana. Kan gak ada sambungannya sama sekali ya, gak ada nyambung-nyambungnya sama sekali kata kedua tersebut. Kalau misalkan cuman ngebaca dan Kompasiana ataupun menulis dan Kompasiana masih ada kaitannya dong, tetapi nganggur dan Kompasiana emang ada kaitannya. Nah, disinilah saya akan membuat teknik bridging menjadi dua topik tersebut nyambung. Ginilah kira-kira narasinya. Kompasioner, kalian suka ngerasa bosen gak sih kalau di rumah cuman nganggur, gak ngapa-ngapain pas hari weekend? Pasti kalian ngerasa bosen ya, karena nganggur itu gak enak banget. Nah, gimana kalau kalian coba nulis di Kompasiana? Di Kompasiana itu banyak keuntungannya loh. Kita bisa punya banyak temen dan juga kita bisa dapat reward. Nah, kalian tertarik kan buat ikut Kompasiana? Coba deh, seru banget. Nah, seperti itulah kira-kira ya narasi yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mengaplikasikan teknik bridging. Kenapa teknik ini kenapa teknik ini wajib dikuasai oleh penyiar? Karena secara tidak langsung pendengar tidak akan merasa bosan karena ini nggak terlalu terdengar seperti sebuah promosi kan. Nah, itulah jawaban kedua dari saya. Lanjut ke jawaban ketiga yang dapat kamu perhatikan dalam menyiarkan radio. Yang pertama adalah jangan takut berbicara, karena banyak orang yang bercita-cita menjadi seorang penyiar, namun untuk memulai berbicara mereka takut, sehingga dia sudah mulai latihan dengan benar, tetapi ketika dia berbicara di depan publik dia merasa takut. Intinya dalam menyiarkan radio jangan takut salah atau jangan takut bicara. Yang kedua adalah memperhatikan mood. Ketika kita melakukan siaran radio, mungkin saja kita dapat mulai berani bicara di depan publik. Tapi belajarlah untuk memastikan mood kamu dalam situasi baik, sehingga seorang penyiar radio profesional ada tuntutan untuk tetap dapat menghibur dalam keadaan dan kondisi yang mungkin bertolak belakang dengan perasaan kamu saat itu. Yang ketiga adalah selalu memiliki rencana cadangan. Rencana cadangan sangat dibutuhkan untuk penyiar radio. Kamu tentu sudah menyusun apa saja yang akan dilakukan selama siaran berlangsung. Itu sudah bagus, tapi akan lebih baik jika kamu membuat rencana sebagai antisipasi jika terjadi gangguan teknis yang menghambat pekerjaanmu. Yang ketiga, banyak-banyaklah mengetahui pengetahuan umum, karena secara tidak langsung saat kamu menyiarkan radio mungkin saja kamu harus berimprovisasi tentang apa yang kamu siarkan, dan kamu harus sedikit memiliki pengetahuan umum agar kamu dapat memperlancar improvisasi yang telah kamu perbuat. Yang kelima adalah menguasai skill dalam berbicara, intonasi, kemudian cara kamu menyampaikan perkataanmu harus lantang dan juga tidak datar dan garing, sehingga pendengar mulai senang mendengarkan kamu berbicara dan
dapat tertarik saat kamu menyiarkan radio. Itu saja yang dapat saya berikan. Skanisa FM 107,7 FM Education Radio. Selamat siang sahabat kreatif, senang sekali barengan Denica lagi bisa nemenin kamu di gelarnya In Hits Indonesia dari jam 2 sampai 3 siang nanti. Buat sahabat edukasi bisa sharing bareng Denica di 0853 0201 2053. Buat kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat temen, sahabat, keluarga, atau pacar kamu juga boleh banget loh. Dan ini satu lagu pertama buat kamu 3 komposer with Salah Benar. Skanisa FM 107,7 FM Education Radio. Sampai di sini Denica nemenin sahabat kreatif. Makasih buat kamu yang udah dengerin dari jam 2 siang tadi. Dan abis ini song manca dari teman-teman kelas 1 Redikator. Denica pamit. Selamat sore, selamat beraktivitas. Be you, be real, and be unique. Bye bye. Ringkasan kasus COVID-19 2019. Penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan ataupun sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Cara penyebaran virus ini yaitu virus dapat menyebar dari mulut ataupun hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut yang telah terkontaminasi. Virus ini juga lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Di sini saya akan memberikan 3 contoh Vox Pop. Yang pertama adalah tentang media sosial. Saya telah mengumpulkan beberapa narasumber dari masyarakat, yaitu tentang media sosial. Media sosial telah digunakan dari usia dini hingga usia dewasa. Kegunaan media sosial adalah sebagaimana kita dapat melakukan jangkauan luas melalui media sosial, mulai dari pembelajaran, aplikasi-aplikasi yang dapat menghubungkan kita kepada orang-orang terdekat ataupun orang-orang jauh di luar negeri sana, dan juga dapat mempersingkat waktu kita untuk mengirim pesan. Hal negatif yang saya temukan adalah sosial media itu karena jangkauannya sangat luas sehingga menyebabkan kecanduan oleh anak-anak, mulai dari anak-anak hingga dewasa pun mulai kecanduan terhadap sosial media karena penyalahgunaan sosial media yang tidak layak digunakan kepada anak-anak usia dini. Misalkan menonton video yang tidak senonoh dan juga melakukan media sosial sebagai alat untuk berjudi. Vox Pop yang kedua adalah saya menyimpulkan bahwa masyarakat, saya bertanya kepada masyarakat bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi yang aplikasi-aplikasi terutama aplikasi game yang menyebabkan anak-anak kecanduan terhadap game sebenarnya boleh menggunakan aplikasi game untuk kehiburan semata, tetapi anak zaman sekarang malah membuat game menjadi rutinitas mereka sehingga mereka melupakan waktu untuk belajar. Karena apa? Dalam games tersebut dicontohkan seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain membuat anak cenderung lebih asik mengutamakan game ketimbang belajar. Yang ketiga adalah saya menyimpulkan bahwa COVID-19 sekarang telah banyak sekali yang bilang COVID-19 telah tiada, tetapi nyatanya COVID-19 masih ada di sekitar kita. Karena apa? Mulai dari masih menggunakannya masker hingga masih ada beberapa persen seseorang tertular COVID-19 walaupun jumlahnya sudah tidak banyak, tetapi keberadaan COVID-19 masih tetap dipertanyakan bahwa ada atau tidak sih sebenarnya COVID-19 tersebut. Dari setiap masyarakat
sekarang mulai tidak percaya bahwa adanya COVID-19, tetapi sebenarnya COVID-19 masih ada di sekitar kita dan bisa kapan saja menyerang kita. Itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.